Selamat pagi, selamat siang anak-anakku. Hari ini kita bertemu kembali. Kita masih dalam pembelajaran jarak jauh ya, karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk kembali berkumpul bersama, untuk kembali berinteraksi secara langsung, kembali bertemu secara tatap muka. Jadi untuk sekarang kita pintar-pintar menggunakan waktu kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pertemuan yang ketiga. 2 minggu yang lalu kita telah belajar tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia, juga substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Untuk hari ini kita akan mempelajari lebih jauh lagi mengenai hal yang sama, masih dalam ranah hak asasi manusia itu sendiri. Kita akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita tahu ya, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Namun pelanggaran HAM tetap saja selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas yang kita sudah pelajari minggu lalu bahwa setiap hak asasi manusia itu harus disertai juga dengan kewajiban asasi. Apa itu kewajiban asasi? Kewajiban asasi itu yang merupakan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi itu sebenarnya disebabkan oleh apa? Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itu? Mari kita lihat satu persatu ya. Jadi pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan oleh 2 faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yang pertama karena sikap egois dari manusia itu sendiri atau sikap mementingkan diri sendiri. Sikap ini biasanya menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya itu sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Misalnya kita lihat contoh sederhananya seseorang yang menerobos lampu merah ya. Dia mungkin karena dia terlambat mau ke tempat kerja atau mau ke sekolah atau mau kemana, dia takut telat ya, jadi dia menerobos lampu merah. Nah, dia tidak memikirkan keselamatan orang lain, dia tidak memikirkan hak pengguna jalan yang lain. Di situ apakah kelakuan dia itu, apakah perbuatan dia itu mengganggu orang lain atau tidak, di situ dia tidak pikir. Padahal sudah jelas-jelas kita tahu bahwa hal yang dilakukan itu akan sangat membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Sikap yang kedua itu ada pada rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain juga mempunyai hak asasinya yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Faktor internal yang ketiga yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia ada pada sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Nah, kalau untuk persoalan diskriminasi sendiri, kita mungkin sering dengar ya berita ada saudara-saudara kita yang dari Papua atau dari daerah timur lainnya yang masih sering mengalami tindakan-tindakan diskriminasi di daerah-daerah tertentu karena mungkin perbedaan warna kulit, perbedaan jenis rambut dari mereka yang membuat mereka akhirnya mendapatkan perlakuan diskriminasi tersebut. Nah, perlakuan itu juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dari mereka itu sendiri. Faktor yang kedua yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran HAM itu ada pada faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri merupakan faktor-faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Kalau faktor internal tadi merupakan dorongan dari diri sendiri untuk melakukan pelanggaran HAM. Dan kalau faktor eksternal berarti faktor-faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Dalam faktor eksternal juga ada beberapa macam hal-hal yang menyebabkan pelanggaran HAM itu sendiri. Yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah ya, tetapi juga pada bentuk-bentuk kekuasaan yang lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Misalnya para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya. Nah, itu jelas melanggar hak asasi manusia dong. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan itu biasanya sering mendorong timbulnya pelanggaran HAM itu sendiri. Lalu yang kedua, contoh sederhana saja misalnya dalam lingkungan keluarga. Biasanya kita menganggap ayah itu adalah orang yang berkuasa. Namun karena kekuasaan dari ayah itu kadang-kadang seorang ayah juga tidak memikirkan hak asasi dari orang lain. Misalnya hak asasi dari istrinya atau hak asasi dari anaknya. Misalnya dengan dia mulai bertindak kasar kepada istrinya, misalnya dengan memukul atau mengeluarkan kata-kata kasar, itu sang ayah juga melanggar hak asasi manusia dong. Dia sudah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Faktor eksternal yang kedua yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia ada pada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain yang baru. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum juga akan bertindak sewenang-wenang. Mereka juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Faktor eksternal yang ketiga ada pada penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipungkiri bisa membawa pengaruh yang positif, tetapi juga bisa membawa dampak yang negatif juga. Dampak yang negatif itu misalnya munculnya kejahatan-kejahatan baru ya. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Nah, untuk contoh pelanggaran HAM yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah cyberbullying. Misalnya, tanpa kita sadari, kita sering ya membuli teman kita atau membuli orang-orang tertentu yang menurut kita nggak sesuai dengan kriteria kita. Kita sering membulinya melalui media sosial. Tanpa kita sadari, kita telah melakukan tindakan pelanggaran HAM itu. Kita tidak menghormati hak asasinya untuk bebas berkreasi. Dengan kita membulinya berarti kita sudah membatasi haknya untuk berkreasi dong. Dan untuk pelanggaran hak faktor eksternal yang keempat dalam pelanggaran hak asasi manusia ada pada kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Nah, kita sudah melihat ya, ternyata pelanggaran HAM itu juga disebabkan oleh beberapa macam faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal.
untuk pelanggaran HAM yang ada di Indonesia sendiri, kita setiap hari pasti selalu mendengar munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM, baik itu melalui media elektronik ataupun media sosial dan media massa yang berseliweran di sekitar kita. Contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, misalnya itu ada peristiwa Trisakti. Mungkin ini adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang paling terkenal di Indonesia ya. Waktu itu saat demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 sebagai bentuk penolakan Presiden Soeharto. Peristiwa ini menyebabkan puluhan orang terluka dan 4 orang mahasiswa Trisakti meninggal karena ditembak. Ada pula kerusuhan di Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini ada 24 orang yang tewas, 36 orang yang luka berat, dan 19 orang yang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa dan seluruhnya dinyatakan bebas. Kalian bisa bayangin dong, ada orang yang meninggal sebanyak 24 orang, lalu juga ada orang yang luka berat, tetapi tersangkanya dinyatakan bebas loh oleh hakimnya. Kalian bisa bayangkan, itu merupakan salah satu pelanggaran HAM yang cukup berat yang pernah terjadi di negara kita. Pelanggaran HAM yang berikutnya ada di kasus pembunuhan Munir. Kalian mungkin terjadinya kasus ini waktu kalian masih kecil ya, tetapi kalian pasti pernah dengar berita-beritanya sekarang atau pernah dengar saat orang tua kalian menceritakan tentang kasus Munir ini. Munir merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Dia meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia. Penyebab tewasnya belum diketahui. Banyak yang memberitakan bahwa ia tewas karena diracun. Lalu kasus pelanggaran HAM yang lain ada juga kasus pembunuhan dari Marsina, seorang aktivis wanita dari Nganjuk pada tanggal 4 Mei 1993. Ada pula tragedi Semanggi pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini ada 6 orang mahasiswa yang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi yang berikutnya, yang disebut dengan tragedi Semanggi II ya, pada tanggal 24 September 1999. Nah, tragedi Semanggi II ini mengakibatkan 1 orang saja mahasiswa yang tewas. Kasus yang lainnya juga bisa kita temukan pada tanggal 27 Juli 1996. Ibu yakin saat itu mungkin kalian belum ada ya, tapi kalian pernah mendengar juga cerita ini atau mendengar berita-berita yang mungkin sekarang muncul lagi mengenai penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia. Dalam kasus ini ada 5 orang yang tewas, ada 149 orang luka-luka, dan 23 orang yang hilang tidak tahu kemana. Tetapi keputusan majelis hakim itu terasa sangat aneh pada kasus ini ya. Majelis hakim menetapkan 4 terdakwa dan mereka dinyatakan bebas. Tetapi hanya 1 orang saja terdakwa yang divonis 2 bulan 10 hari. Kalian bayangin dong, ada 5 orang yang tewas terus terdakwanya dinyatakan bebas, bahkan ada yang dihukum hanya 2 bulan 10 hari. Kalian bisa bayangin gak itu? Yang tadi Ibu sebutkan itu merupakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mungkin dilakukan oleh pemerintah ya, atau dari pihak-pihak tertentu. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sering lihat kok pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat biasa, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pembulian, itu juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kalian wajib tahu nih, Hari Hak Asasi Manusia itu sebenarnya selalu kita peringatkan di setiap tahunnya, yakni pada tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan
oleh International Humanities and Ethical Union sebagai hari resmi perayaan kaum humanisme. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi HAM, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia, pada 10 Desember 1948. Peringatan ini dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakannya. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu telah menjelaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, juga faktor-faktor penyebabnya. Mungkin sangat singkat ya penjelasannya, tapi Ibu berharap semoga kalian bisa mengerti, dan kalau kalian bisa, Ibu minta kalian untuk meringkasnya dalam buku catatan PKN kalian. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu minggu depan di PJJ selanjutnya.